Performa Christian Pulisic bersama AC Milan musim ini mengalami perubahan drastis. Jika pada paruh pertama musim, Juli hingga Desember, ia tampil luar biasa dan menjadi andalan utama di lini serang. Situasinya berbalik tajam sejak awal tahun. Memasuki Januari hingga sekarang, penyerang asal Amerika Serikat itu kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Ia bahkan belum mampu mengakhiri puasa golnya, termasuk saat laga terakhir melawan Hellas Verona. Penurunan performa ini menjadi perbincangan luas, termasuk dalam program Kronis di Sport Liatoio. Pengamat sepak bola Riccardo Trevisani menilai titik balik negatif Pulisic terjadi saat melawan Fiorentina di Florence. Saat itu Pulisic gagal manfaatkan sejumlah peluang emas di babak pertama yang disebut menjadi awal dari penurunan performanya. Sejak momen tersebut, Pulisic dinilai belum mampu bangkit. Dalam pertandingan melawan Verona, kontribusinya pun minim. Hanya satu aksi yang dianggap berarti, yaitu mengalirkan bola untuk memulai serangan balik. Yang membuat situasi ini semakin membingungkan, secara teknik Pulisic sebenarnya masih menunjukkan kualitas individu yang tinggi. Ia tetap mampu menciptakan momen-momen bagus di lapangan, tetapi selalu gagal dalam penyelesaian akhir. Kesimpulannya, Pulisic kini berada dalam fase yang tidak biasa. Pemain berbakat dengan performa yang tidak stabil, bahkan cenderung konsisten dalam ketidakkonsistenannya. Musim ini seharusnya jadi titik lonjakan karir Rafael Leao di AC Milan, apalagi dengan hadirnya pelatih top Massimiliano Allegri. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ini jadi salah satu musim paling sulit bagi sang pemain. Masalah fisik jadi penyebab utama. Leao masih bergulat dengan cedera pubalgia kronis yang sudah mengganggunya berbulan-bulan dan berdampak langsung pada performanya di lapangan. Di sisi lain, sikap dan bahasa tubuhnya juga kerap menuai kritik dari fans yang menilai dirinya kurang menunjukkan semangat dan kerja keras. Belakangan tekanan makin besar, Leao dinilai gagal jadi pembeda di momen penting, hingga tak jarang mendapat cemoohan dari pendukung di San Siro. Banyak yang menganggapnya terlalu santai, kurang berkorban dan tidak cukup terlibat dalam permainan tim. Namun di balik kritik tersebut, data justru menunjukkan cerita berbeda. Secara statistik, Leao tetap jadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Milan musim ini. Ia mencetak 9 gol dan 3 assist yang secara langsung menyumbang sekitar 15 poin bagi tim di Serie A. Catatan itu menempatkannya di antara pemain paling menentukan di liga, hanya kalah dari kontribusi yang dihasilkan oleh Rasmus Højlund bersama Napoli. Rinciannya pun cukup jelas, 2 gol ke gawang Fiorentina, gol ke Pisa, assist saat melawan AS Roma, penalti di Parma, gol kemenangan kontra Lazio dan Cagliari, gol penyeimbang melawan Genoa, hingga kontribusi penting lain di laga melawan Como, Cremonese dan Verona. Artinya, meski tampil naik turun, Leao tetap sering jadi penentu hasil akhir pertandingan. Ironisnya, performa diam-diam menentukan ini tidak cukup meredam kritik. Tekanan dari publik justru semakin tajam, bahkan disebut-sebut membuat manajemen Milan mulai kehilangan kesabaran. Kini masa depan Leao di San Siro mulai dipertanyakan. Sinyal yang beredar cukup kuat, ia berpotensi masuk daftar pemain yang akan dijual pada bursa transfer musim panas mendatang. Situasi ini menciptakan paradoks. Di saat performanya diragukan dan posisinya terancam, Leao justru masih jadi salah satu alasan Milan tetap meraih poin penting musim ini. AC Milan mulai serius mencari penyerang baru jelang bursa transfer musim panas dan nama Alexander Sørloth kini muncul sebagai kandidat kuat. Striker asal Norwegia yang saat ini bermain untuk Atletico Madrid itu disebut tertarik pindah karena peluang menjadi pemain inti jauh lebih besar. Menurut laporan jurnalis Italia Andrea Ramazzotti di La Gazzetta dello Sport, Sørloth sebenarnya tampil cukup baik musim ini dengan 17 gol dari 48 pertandingan. Namun di bawah pelatih Diego Simeone, ia belum jadi pilihan utama dan cukup sering memulai laga dari bangku cadangan. Situasi ini berbeda dengan rencana Milan. Di bawah Massimiliano Allegri, Sørloth justru diproyeksikan sebagai ujung tombak utama. Peran besar ini jadi daya tarik utama bagi sang pemain. Dari sisi harga, transfer ini dinilai cukup realistis. Atletico awalnya memasang harga sekitar 40 juta euro, tapi angka itu bisa turun di kisaran 20-25 juta euro plus bonus. Faktor usia Sørloth yang akan menginjak 31 tahun juga menjadi negosiasi lebih terbuka.
Alasan lain Atletico siap melepasnya adalah kebutuhan Simeone akan striker dengan karakter berbeda, lebih kuat dalam duel udara dan mampu menahan bola. Karena itu, peluang perpisahan pada bursa transfer mendatang cukup besar, dan Milan disebut terus memantau situasi ini. Dari segi permainan, Sorloth dianggap cocok dengan gaya sepak bola Italia. Ia dikenal sebagai striker bekerja keras yang mau turun membantu tim, fleksibel bermain di beberapa posisi depan, serta tetap lincah mengolah bola meski memiliki tinggi 195 cm. Pengalamannya bermain di berbagai negara dan level internasional juga jadi nilai tambah. Jika transfer ini terwujud, Sorloth berpeluang menjadi sosok penting di lini depan Milan musim depan. Kombinasi Massimiliano Allegri dan Adrien Rabiot menjadi faktor utama di balik kebangkitan AC Milan musim ini. Keduanya tampil sebagai sosok paling berpengaruh dalam perjalanan tim, baik dari sisi strategi maupun performa di lapangan. Massimiliano Allegri memang sejak awal mendorong kedatangan Rabiot pada bursa transfer lalu. Keputusan itu terbukti tepat. Sejak bergabung pada akhir Agustus, Rabiot langsung memberi dampak besar dan mengubah permainan Milan secara signifikan. Bersama Luka Modric, Rabiot menjadi motor utama tim. Perannya tidak hanya menjaga keseimbangan lini tengah, tapi juga aktif membantu serangan. Terbaru Rabiot kembali jadi penentu saat menghadapi Hellas Verona. Ia mencetak gol penting setelah menerima umpan matang dari Rafael Leao yang juga menandai kontribusi ke-50 Leao dalam gol tandang Milan. Di tengah performa tim yang belum stabil dalam beberapa laga terakhir, Rabiot justru tampil konsisten. Ia menjadi pemain yang paling bisa diandalkan oleh Allegri, terutama dalam menjaga ritme permainan dan memberi ancaman di area pertahanan lawan. Bahkan, fakta-fakta di lapangan semakin menunjukkan kuatnya hubungan antara Massimiliano Allegri dan Adrien Rabiot. Sepanjang karirnya, Rabiot sudah 2 kali mencetak gol ke gawang Hellas Verona. Dan menariknya, kedua gol itu selalu terjadi saat ia dilatih Allegri. Gol pertamanya bahkan sempat menyelamatkan Juventus dari kekalahan, sementara gol terbarunya justru menjadi penentu kemenangan penting bagi AC Milan. Performa Rabiot musim ini juga semakin menegaskan perannya. Hingga tahun 2026, ia sudah mengoleksi 5 gol dan sementara menjadi pencetak gol terbanyak tim, unggul dari striker Rafael Leao. Lebih dari itu, catatan karirnya menunjukkan bahwa musim-musim terbaiknya saat mampu mencetak lebih dari 6 gol kebanyakan terjadi ketika ia bermain di bawah arahan Massimiliano Allegri. Koneksi kuat antara pelatih dan pemain ini kini menjadi fondasi penting bagi Milan. Jika terus dipertahankan, duet Allegri dan Rabiot berpeluang besar membawa Rossoneri kembali bersaing di papan atas musim depan. Bologna mulai bergerak untuk mendapatkan gelandang muda AC Milan Christian Comoto. Klub tersebut bahkan sudah membuka pembicaraan awal dengan agen sang pemain setelah melakukan pemantauan dalam beberapa pekan terakhir. Comoto yang baru berusia 17 tahun saat ini sedang dipinjamkan ke Spezia di Serie B. Meski timnya masih berjuang di papan bawah, performa Comoto justru mencuri perhatian. Ia sudah tampil sebanyak 25 kali musim ini dan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Ketertarikan Bologna tidak main-main. Direktur olahraga mereka bahkan turun langsung menyaksikan permainan Comoto saat melawan Sud Tirol akhir pekan lalu. Pembicaraan awal antara Bologna dan pihak Comoto pun sudah dilakukan untuk membuka peluang transfer di musim panas nanti. Namun AC Milan langsung memberi sinyal tegas, mereka tidak ingin melepas salah satu pemain muda terbaiknya. Pelatih Massimiliano Allegri disebut akan memantau langsung kemampuan Comoto saat pramusim sebelum mengambil keputusan. Milan akan menentukan apakah sang pemain siap masuk tim utama atau kembali dipinjamkan, kemungkinan ke klub Serie A demi melanjutkan perkembangannya. Kabar baik datang untuk AC Milan jelang pertandingan penting melawan Juventus. Gelandang andalan mereka Josef Fofana dipastikan dalam kondisi fit dan siap bermain. Sebelumnya sempat ada kekhawatiran setelah Fofana terlihat mengalami masalah fisik saat laga melawan Verona. Namun, ia kembali berlatih bersama tim dan tidak menunjukkan tanda cedera serius. Pemain asal Prancis itu memang sempat mengaku hanya mengalami kram. Meski begitu, tim medis Milan tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisinya benar-benar aman. Hasilnya positif, Fofana lolos semua tes fisik. Kehadiran Fofana jelas jadi kabar penting bagi pelatih Massimiliano Allegri. Fofana diperkirakan tetap jadi pilihan utama di lini tengah, mengingat perannya yang cukup vital bagi tim.
Dengan kondisi skuad yang stabil, Allegri kemungkinan tidak akan banyak mengubah komposisi tim saat menghadapi Juventus. Apalagi laga ini sangat penting untuk menentukan posisi Milan di papan atas. Saat ini Milan berada di peringkat kedua dengan 66 poin, jumlah yang sama dengan Napoli di posisi ketiga. Sementara Juventus menguntit di posisi keempat dengan selisih hanya 3 poin. Pertandingan ini dipastikan jadi penentu besar dalam perebutan tiket Liga Champions musim depan, dan Fofana siap jadi bagian penting dalam misi tersebut. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.